Nasdem soal HRS, bicara negara darurat kebohongan, jangan pecah belah. Orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik, telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik. Saudara, akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik, tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik, kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik. Kalau akhlaknya sudah baik, maka yang akan lahir dari dirinya adalah aneka ragam kebaikan. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah Indonesia juga akan menjadi baik dan berkah. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas. Woi, Sahroni, ya kan? Jangan berharap ada keadaan yang positif, kehidupan sampean yang positif. Jangan ngarep bila pikiranmu aja nih negatif-negatif. Belum apa-apa udah bilang nuduh orang pecah belah, ya kan? Secara nggak langsung Sahroni ini menuduh HRS sebagai tokoh yang pecah belah, ya kan? Gitu kan? Ya kan memang darurat kebohongan. Nah terus kalau darurat kebohongan dibilang darurat apa? Tapi ya beginilah, politik itu begitu. Entah dia akan mendukung atau mungkin kelihatannya ini intinya mungkin mau nyari elektabilitas. Mungkin begitu Pak Sahroni ya. Apa kalau dalam bahasa YouTuber, pansos. Aduh, makanya pikirannya biasain ya positif-positif. Jangan negatif-negatif. Nah, ingat Sahroni ini orang yang dulu, ya kan, sangat mendukung Habibana di penjara dan membubarkan FPI. Sangat mendukung keras, ya kan. Militan banget nih orangnya kan. Semangat banget nih orangnya kan. Kalau dalam bahasa tumbuhan itu apa tuh namanya? Benalu, ngedomplengnya benalu ya. Ya benalu. Itu ada yang begitu. Ada juga yang mau cari nama itu ya dengan begitu. Nggak usah ngomong begitu loh. Supaya apa dikenal namanya. Karena ini kan baru dikenal baru berapa kali sih. Dia emang sering kok ngomongin tentang Habib Rizik. Sering. Habib Rizik pulang dia komentar. Habib Rizik di sidang dia komentar. Nah, padahal nih, simak nih nasihat dari Imam Syafi'i. Kalau Sahroni nonton nih, ya kan, sebesar-besar aib keburukan adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat di dalam diri kamu sendiri. Tuh dengerin tuh nasihat dari Imam Syafi'i. Nah, tapi sama sekali itu tidak akan mengurangi semangat juang kita, dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi semangat revolusi akhlak kita, dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi, saudara, perjuangan kita untuk menyelamatkan Indonesia yang tercinta dari segala kedaruratan, insya Allah. Nasdem soal HRS, bicara negara darurat kebohongan, jangan pecah belah. Jakarta, Habib Rizik Syihab HRS mengungkap Indonesia darurat kebohongan dan kezaliman usai bebas bersyarat. Nasdem mengajak Habib Rizik memerangi kebohongan tersebut. Kita paham memang masih banyak terjadi ketidakadilan dan yang darurat-darurat di negara ini. Makanya mari kita bersama-sama berjuang untuk menghilangkan hal-hal tersebut, kata Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni saat dihubungi Rabu tanggal 20 bulan 7 2022. Meski demikian, Sahroni meminta Habib Rizik memerangi kebohongan dengan cara yang benar, bukan dengan cara memecah belah. Jangan kita bermaksud ingin melawan, tapi justru dengan cara-cara yang memecah belah bangsa, ucap Sahroni. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini juga menyambut baik bebas bersyaratnya Habib Rizik. Sahroni meminta Habib Rizik mengambil pelajaran dari apa yang pernah dialami. Tentunya
dengan bebasnya Habib Rizik Syihab. Saya berharap agar beliau bisa menuai pelajaran dari pengalamannya selama menjalani berbagai kasus hukum ini, ujar dia. Saya juga berharap agar beliau lebih berhati-hati dalam berbagai tindakan beliau ke depannya, karena walau bagaimanapun HRS ini memiliki pengikut, dan tentunya akan sangat baik jika beliau menggunakan pengaruhnya untuk hal-hal yang positif, damai, dan menyejukkan. Lanjutnya, sebelumnya Habib Rizik memberikan keterangan usai bebas bersyarat. Habib Rizik menyinggung soal kondisi negara yang dipenuhi dengan darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Mulanya, Habib Rizik bicara soal revolusi akhlak. Habib Rizik menggaungkan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air sewaktu saya pulang dari kota suci Mekah, yaitu ayo kita gaungkan kembali terus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, kata Habib Rizik dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, hari Rabu tanggal 20 bulan 7. Habib Rizik kemudian menyinggung kondisi negara yang mengalami kerusakan. Habib Rizik menilai darurat kebohongan sudah membudaya. Bagaimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran, saudara, maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan, jelasnya. Karena itu yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat utang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya? Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak, sambungnya. Politisi senior Partai Nasdem, Zulpan Lindan, menilai pernyataan Habib Rizik Syihab yang menyebut negara darurat kebohongan menunjukkan bahwa itu adalah sikap ideologis seorang Habib Rizik. Yang berubah itu kan sikap pragmatis, sikap ideologis kan enggak berubah. Karena kan kalau di dalam dan di luar sama saja. Mungkin kalau lebih lama di dalam lebih bagus lagi, zikir lebih banyak, kata Zulpan dalam diskusi adu perspektif total politik yang disiarkan di kanal YouTube detik.com. Dilihat Kamis 21 tanggal 7 bulan 7 2022. Zulpan menyebut sosok Habib Rizik sebagai kawan dan tidak sama sekali bermusuhan antara Nasdem dan Habib Rizik. Ya, biasanya orang kan lebih senang di dalam kan, karena kalau di luar kan dia diganggu dia. Itu kalau orang-orang tasawuf seperti itu, ujar dia. Namun, dia juga menduga pernyataan darurat kebohongan tersebut ditujukan kepada kawan-kawan seperjuangan politiknya yang mungkin telah berbeda haluan. Pastilah dia seorang pemimpin, pasti mengharapkan adanya loyalitas. Ya mungkin ya karena begitu dia keluar kok sepi-sepi saja, tandas Zulpan. Sebelumnya, mantan pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab kembali menggaungkan revolusi akhlak setelah resmi bebas bersyarat Rabu tanggal 20 bulan 7 2022. Hal tersebut disampaikan Habib Rizik Syihab saat menggelar konferensi pers tertutup di rumahnya di kawasan Petamburan 3 Jakarta Pusat. Ingin saya sampaikan di sini, saudara, sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air waktu saya pulang dari kota suci Mekah, yaitu ayo kita gaungkan kembali terus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, kata Habib Rizik dalam siaran live streaming YouTube Islamic Brotherhood TV. Dalam hal ini,
Habib Rizik juga menyinggung kondisi negara yang mengalami kerusakan hingga darurat kebohongan yang membudaya. Kalau tadi saya disampaikan oleh Tuan Guru kita, orang tua kita, Malim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, bagaimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran, saudara, jelasnya. Maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan. Karena itu yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan, apa itu darurat korupsi, apa itu darurat kezoliman, apa itu darurat utang, apa itu darurat ekonomi dan lain-lain sebagainya. Takbir.